Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat di daerah salju yang berada di Pulau Honshu, tepi laut Jepang. Daerah salju adalah karya Yasunari Kawabata yang kemudian diterjemahkan oleh Matsuoka Kunio dan Aji Prosidi. Novel ini mengisahkan Shimamura yang untuk pertama kalinya datang ke daerah salju dan bertemu perempuan pelayan penginapan yang kemudian dianggapnya sebagai sahabat, tidak mendalam dan tidak berkelanjutan. Novel Daerah Salju terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah flashback. Waktu itu tanggal 23 Mei, Shimamura yang tidak punya pekerjaan mengikat dan kaya karena warisan orang tuanya, datang ke daerah salju yang terkenal dengan pemandian air panasnya setelah seminggu berkelana sendirian di gunung. Dia merasa berkelana sendirian, dekat dengan alam, membuatnya menemukan kembali kesungguhan hidupnya. 199 hari kemudian, Shimamura datang lagi tanpa pernah menepati janjinya untuk mengirim surat lengkap beserta pola-pola tarian baratnya kepada Komako. Ya, Shimamura baru tahu nama perempuan itu setelah pertemuan kedua, dan pada waktu itu Komako sudah menjadi geisha bulan Juni lalu untuk menghidupi dirinya dan untuk membiayai pengobatan laki-laki yang sedang sakit dan hampir meninggal, yang rumornya adalah tunangannya. Shimamura dan Komako tetap dekat, dan kedekatan mereka sebagai sahabat tetap berlanjut sampai musim gugur tahun berikutnya, yang diceritakan pada bagian kedua novel ini. Dan pada waktu itu, sekali lagi Shimamura datang ke daerah salju. Plot novel ini memang sederhana. Aku menangkap adanya perdamaian dengan kesendirian pada setiap tokohnya. Dalam diri Shimamura apalagi, dia yang untuk menemukan kembali kesungguhan hidupnya dan mengatasi kebosanannya, memilih untuk berkelana sendirian, dan keluarganya, istri dan anaknya bukanlah jawaban untuk dia. Sedangkan Komako kesendirian mengatasi kesedihannya. Shimamura tahu perempuan itu sedih karena jatuh cinta. Komako yang tetap mengeratkan dirinya kepada Shimamura walaupun tahu semuanya akan sia-sia. Kesia-siaan juga yang dapat aku tangkap dari novel ini. Catatan harian tentang roman yang dituliskan Komako tanpa satupun kesan dari dirinya sendiri, usahanya mencari nafkah untuk laki-laki yang disangkalnya sebagai tunangannya, dan perasaannya terhadap Shimamura. Semuanya sia-sia. Shimamura sendiri adalah laki-laki yang tidak ingin dekat. Dia adalah laki-laki dingin dengan tembok salju tebal. Dia mengerti semua perasaan Komako, tetapi merasa Komako tidak mengerti dirinya. Shimamura tidak ingin dekat tidak hanya dengan perasaan manusia. Shimamura bahkan memberi jarak terhadap sesuatu yang dia sukai, yaitu hobinya menulis tentang tarian barat. Sebenarnya Shimamura sendiri tidak pernah melihat tarian barat secara langsung. Pengetahuannya tentang tarian barat dia peroleh dari tulisan-tulisan orang lain yang berasal dari sana. Aku merasa salju dalam novel ini melambangkan kesendirian dan jarak, seperti saat Shimamura mencari Jijimi yang hanya bisa dibuat oleh gadis-gadis daerah salju yang terisolasi karena musim dingin. Selain salju, warna merah juga kerap muncul. Aku merasa kekuatan Kawabata dalam novel ini terletak pada diksi dan narasinya tentang alam sekitar yang melingkupi tokohnya. Warna merah muncul untuk menggambarkan Momiji, senja, berkas sinar mentari yang memantul pada pipi Komako, dan warna merah juga muncul sebagai bayangan api dalam mata perempuan bernama Yoko. Yoko adalah salah satu perempuan yang menarik bagi Shimamura. Waktu aku baca novel ini, aku juga penasaran dengan peran Yoko, karena dia datang tiba-tiba, dialog minim, tapi aku ingat sebenarnya bukan untuk apa-apa. Semua itu sia-sia, udah gitu aja. Novel ini alurnya memang tidak berkembang, tidak ada klimaks, plot sederhana, tetapi aku rasa daerah salju akan menarik untuk pembaca yang suka dengan novel dengan narasi yang indah, yang ditulis oleh seorang peraih Nobel sastra pada tahun 1968. Jadi apakah kalian tertarik untuk menyia-nyiakan waktu membaca novel ini? Nggak apa-apa, karena kata Bertrand Russell, kalau kita menikmati menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu, berarti itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.